DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menggelar rapat paripurna setelah sebelumnya dalam sehari menggelar 2 kali paripurna. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan HM Suliono Fauzan, paripurna kali ini mengagendakan jawaban Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RAPBD tahun anggaran 2021. Paripurna tersebut digelar secara telekonferensi, di mana para wakil rakyat berada di ruang sidang paripurna DPRD, sedangkan Bupati beserta jajarannya berada di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bagaimana rangkaian paripurna dari 2 lokasi yang tersambung secara langsung dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 tersebut? Bersama saya Agus Bima. Berikut adalah laporan Eko Budi Setiawan dan Pujiono bersama tim liputan Akurasi TV dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Bupati Pasuruan, Saudara Wakil Bupati Pasuruan, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Sekretaris Daerah, beserta seluruh jajaran pimpinan OPD, hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna ketiga dengan agenda penjelasan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaatnya, amin. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna hari ini dapat berjalan lancar, tertib dan diberikan petunjuk serta kemudahan,
marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan registrasi Sekretariat DPRD terhadap kehadiran anggota pada rapat paripurna tanggal 23 November 2020, dari 50 anggota hadir 42 orang, tidak hadir 8 orang. Maka sesuai dengan pasal 124 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan, rapat telah memenuhi quorum. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya hormati, kemarin pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, dalam rapat paripurna kedua, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2021. Berbagai macam tanggapan yang disampaikan, baik dari aspek yuridis, ekonomis, sosial, budaya, dan lain-lain, serta isu-isu kekinian, semata-mata untuk kesempurnaan raperda yang kita bahas agar sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu, ada beberapa catatan dan pertanyaan serta kritik dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi yang memerlukan jawaban dan penjelasan dari pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama jawaban dan penjelasan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap APBD tahun anggaran 2021 oleh Bupati Pasuruan melalui telekonferensi dari Gedung Serbaguna Kabupaten Pasuruan. Kepada yang terhormat Saudara HM Irsad Yusuf SE MMA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, saudara sekretaris daerah, asisten, para kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya kita dapat hadir di forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara rapat paripurna ketiga dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan petunjuk dalam melaksanakan dan mendharma baktikan waktu dan tenaga untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang kita cintai bersama. Hadirin peserta rapat dewan yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan penjelasan atas pertanyaan, saran, dan usulan yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD secara berurutan dari pembicara pertama sampai pembicara terakhir. Berikut perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara pertama dari fraksi PKB. Terkait dengan pembahasan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami menyampaikan apresiasi dan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik khususnya kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan menjalankan program-program yang sudah kami susun pada APBD tahun anggaran 2021 ini. Demikian penjelasan kami pada pembicara pertama dari fraksi PKB. Berikut kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara kedua dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Terkait dengan Pilkada serentak 2021, dapat dijelaskan bahwa seleksi tambahan uji akademis terhadap bakal calon kepala desa yang bekerjasama dengan LPPM Brawijaya akan kami pertimbangkan kembali sepanjang terdapat lembaga lain yang lebih kompeten dari
Sedangkan terhadap usulan perubahan perda tentang pemerintahan desa, kami sangat mendukung dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pasuruan pada tahun-tahun mendatang. Kemudian terkait dengan tingkat kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan BPD untuk tahun 2021 akan kami kaji kembali, yang tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dan perlu kami sampaikan bahwa mulai tahun 2021 pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menganggarkan dana kurang lebih 8 miliar untuk menanggung iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa. Terkait dengan aset pemerintah daerah yang belum tersertifikasi dan dapat disampaikan bahwa pemerintah daerah setiap tahun telah mengajukan proses pensertifikasian secara bertahap, baik melalui permohonan ukur, pengajuan SKH maupun pengajuan penerbitan hak pakai. Dalam rangka percepatan proses pensertifikatan, kami berupaya meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan maksud kami dan pihak-pihak terkait. Di samping itu, pemerintah daerah juga melakukan MOU dengan kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan. Terkait dengan BUMDes di Kabupaten Pasuruan telah difasilitasi melalui penyusunan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang badan usaha milik desa maupun Perbup nomor 118 tahun 2019 tentang pedoman tata cara pembentukan ADART serta pembinaan dan pengawasan badan usaha milik desa. Kemudian dalam program dan kegiatan telah dilakukan pembinaan berkaitan dengan organisasi BUMDes. Selanjutnya, dalam tahun anggaran 2020, kami telah melaksanakan program dan kegiatan berupa bimbingan teknis tata kelola keuangan dan kinerja BUMDes yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BPKP RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Bahkan salah satu BUMDes Kabupaten Pasuruan mendapatkan penghargaan. Pelayanan publik berkaitan dengan pembuatan KTP dapat dijelaskan bahwa program Ketentuan Mas adalah salah satu ruang dan sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengurusan adminduk dengan mekanisme jemput bola. Mekanisme yang sama seperti halnya kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya. Terkait dengan pengajuan KTP, saat ini telah dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik secara offline atau tatap muka di kecamatan dan secara online. Untuk mempermudah layanan adminduk, kami saat ini sedang melaksanakan uji coba penerapan layanan adminduk di tingkat desa atau kelurahan melalui program kios Pak Ladi yang saat ini sudah berjalan di 34 desa dari 12 kecamatan. Terkait PT PAMI, dapat kami jelaskan bahwa PT PAMI sampai saat ini masih merupakan BUMD milik pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberadaannya ke depan akan dilakukan koordinasi dan kajian akademis dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan DPRD Kabupaten Pasuruan. Terkait jatah pengelolaan air minum Umbulan, dapat dijelaskan bahwa alokasi jumlah air dari Umbulan sebesar 410 liter per detik telah dimanfaatkan untuk melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Rejoso jumlah 2.400 sambungan. Sedangkan untuk wilayah Beji, Gempol, Rembang, dan Keraton masih dalam tahap pembangunan jaringan melalui dana alokasi khusus tahun 2020 dengan total sambungan rumah sejumlah 5.024 jumlah. Dan jumlah tersebut bisa bertambah saat pemasangan jaringan yang dilaksanakan. Terkait keberadaan PT Jalan Tol, kami terus berupaya mendorong untuk secara optimal bisa berkontribusi untuk meningkatkan PAD. Terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi, dapat dijelaskan bahwa alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi diatur melalui yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 27 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 101 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian tahun 2020. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15 garis miring M garis miring DAK garis miring PER garis miring 4 garis miring 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI, kebutuhan pupuk bersubsidi didasarkan pada rencana luas tanam yang tertuang dalam ERDKK, dan pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah tergabung dalam kelompok tani. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani, subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan atau peternakan dengan luasan paling luas 2 hektar setiap musim tanam
dan petambak yang melakukan usaha subsektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1 hektar setiap musim tanam. Pengusulan kebutuhan pupuk dilakukan oleh kelompok tani didampingi oleh penyuluh melalui sistem aplikasi e-RDKK yang diinput langsung ke Kementerian Pertanian. Data kebutuhan pupuk ini akan digunakan dalam penentuan alokasi pupuk bersubsidi disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, yang selanjutnya akan dibagi menjadi alokasi di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten. Alokasi di tingkat kabupaten akan dibagi secara proporsional sesuai dengan e-RDKK yang telah disusun. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020, dalam hal ini urea dialokasikan sebesar 29.545 ton atau sebesar 69,99% dari kebutuhan sebesar 42.211 ton. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan pupuk tersebut. Yang pertama adalah mengirimkan surat permohonan penambahan alokasi pupuk ke Kementerian Pertanian RI melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Maret 2020 nomor 521.3/4002/424.01/2020 perihal permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi. Yang kedua, mensosialisasikan penggunaan pupuk berimbang sesuai dengan rekomendasi teknis, dan yang ketiga, mensosialisasikan penggunaan bahan organik sebagai alternatif pemupukan berimbang dan memberikan pendampingan melalui pelatihan pembuatan pupuk organik spesifik, lokasi dan sekolah lapang agensi hayati. Distribusi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15/MDAK/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Proses pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor, kios pengecer resmi, sampai dengan petani sebagai konsumen akhir. Untuk menjaga kestabilan distribusi dan harga sampai di tingkat petani, dalam distribusi pupuk tersebut pengawasannya dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3. Mengenai recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19 dapat dijelaskan bahwa kebijakan Pemda untuk menangani klaster startup dan usaha baru dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 direalisasikan dalam bentuk yang pertama dari sisi permodalan dan bentuk fasilitas koperasi dan UMKM, meliputi fasilitas sertifikasi hak atas tanah bagi UMKM, fasilitas permodalan dengan lembaga keuangan bank dan non-bank ataupun CSR, dan dari sisi pemasaran dilakukan dalam bentuk pelatihan digital marketing, fasilitas pameran baik skala regional maupun nasional, fasilitas peningkatan daya saing produk UMKM, pelatihan dan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan SDM pelaku UMKM. Terkait dengan urusan sampah dapat dijelaskan bahwa program TPS3R merupakan program prioritas pemerintah daerah di mana setiap desa dan kelurahan harus mendirikan satu TPS3R. Program TPS3R ini di pedesaan memang belum optimal karena pemerintah desa dan masyarakat pedesaan khususnya di wilayah pegunungan masih belum prioritas karena sekitar pemukiman dan rumah masih banyak lahan yang kosong yang bisa digunakan untuk pengelolaan dan pembuangan sampah. Sehingga TPS3R tidak menjadi prioritas di pedesaan. Program TPS3R ini telah melakukan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan di setiap desa dan kelurahan Kabupaten Pasuruan yang telah dilakukan oleh tim fasilitator lapangan. Pengadaan aset desa untuk mendukung program persampahan melalui TPS3R bisa dianggarkan melalui dana desa sebagaimana Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa. Pemerintah daerah mendukung pengembangan wisata yang ada di desa, memfasilitasi baik dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan juga mendorong melalui kebijakan dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi desa untuk mengembangkan destinasi wisata sesuai dengan potensi dan kondisi alam desa masing-masing. Kebijakan tersebut melalui penyuluhan dan biptek tata kelola destinasi wisata desa, pembentukan desa wisata dan kelompok sadar wisata atau Podarwis. Di samping itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi kerjasama dengan CSR untuk mengembangkan objek wisata desa dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pelayanan kesehatan selama pandemi dapat dijelaskan bahwa pelayanan puskesmas selama masa pandemi COVID-19 sesuai dengan petunjuk
teknis pelayanan puskesmas dan pada masa pandemi COVID-19 diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pelayanan Kesehatan pada bulan Juni 2020, Kementerian Kesehatan, yang meliputi yang pertama adalah rawat jalan, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, tata laksana mengacu pada SOP dengan menerapkan prinsip triase, pencegahan dan pengendalian infeksi dan physical distancing. Berikutnya adalah pembatasan layanan kesehatan gigi yang memicu terjadinya aerosol. Yang berikutnya adalah surat keterangan sehat dikeluarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Surat keterangan bebas COVID-19 tidak bisa dikeluarkan karena ada penderita COVID-19 yang tidak bergejala. Pelayanan rawat inap diprioritaskan pada non-COVID-19. Berikutnya adalah persalinan normal tetap dilakukan di puskesmas bagi ibu hamil dengan status bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi positif dengan menggunakan APD sesuai dengan prosedur. Sedangkan yang ODP, PDP atau terkonfirmasi dilakukan rujukan terencana ke Fasiankes rujukan. Berikutnya adalah pelayanan gawat darurat tetap dilaksanakan sesuai dengan SOP dengan memperketat proses triase dan memperhatikan pencegahan dan pengendalian infeksi. Apabila ditentukan pasien berpotensi COVID-19, maka dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Optimalisasi pelayanan di Polindes dan Ponkesdes, sehingga apabila ada pasien ke puskesmas tidak dalam keadaan berat dan tidak terjadi keterlambatan penanganan pasien dan harus dirujuk. Dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pemkab Pasuruan telah menyediakan 3 rumah sakit rujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu RSUD Bangil, RSUD Grati, dan Rumah Sakit Prima Husada. Pembiayaan pasien COVID-19 dijamin melalui anggaran Kementerian Kesehatan tanpa melalui birokrasi atau sistem rujukan berjenjang. Masyarakat dapat mengakses rumah sakit rujukan setiap hari selama 24 jam, termasuk hari Sabtu, hari Minggu, tanpa penundaan penanganan. Untuk penemuan kasus dan pengobatan sedini mungkin, rumah sakit melakukan pemeriksaan laboratorium hasil rapid test maupun swab PCR. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kesembuhan dan keselamatan pasien menjadi yang utama. RSUD dan Dinas Kesehatan akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan dan rujukan kasus COVID-19 untuk meningkatkan pemahaman dan agar masyarakat tidak takut tentang berobat ke rumah sakit. Mengenai jaring pengaman sosial dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mengatasi dan penanganan masyarakat terdampak COVID-19, selain bersumber dari anggaran dana desa, belanja tidak terduga atau BTT provinsi dan anggaran pusat, Pemkab Kabupaten Pasuruan juga menganggarkan belanja tidak terduga Kabupaten Pasuruan sejumlah 25.350.200.000 rupiah yang merupakan uang tunai dan sembako dengan alokasi anggaran 1.374.240.000 rupiah. Di samping itu perlu dijelaskan bahwa kegiatan BPNT sejumlah 167.703 KPM, PKH sejumlah 91.614 KPM, BTT Kabupaten Pasuruan sejumlah 41.602 KPM, dan BTT Provinsi jumlah 25.000 KPM. Terkait dengan bidang pendidikan, dapat dijelaskan bahwa terhadap kesejahteraan K2 dan THL sudah dinaikkan di tahun 2020 dengan menambah honor Rp400.000 per bulan per orang kepada 437 tenaga K2, terdiri dari 67 tenaga administrasi, 370 tenaga guru, sehingga pada tahun 2020 total anggaran honorer K2 sejumlah Rp7.140.600.000, untuk tenaga THL sebanyak 3.875 orang juga telah mendapatkan tambahan honor sebesar Rp400.000 per bulan per orang, sehingga pada tahun 2020 total anggaran untuk THL sejumlah Rp28.194.600.000, dan untuk tahun anggaran 2021 akan kami sesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Adapun terkait peningkatan kesejahteraan guru dan status honorer maupun K2, THL, perangkat desa, BPD, dan kepala desa, kami sudah memperhitungkan kenaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dengan sekali lagi mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara kedua dari fraksi PDI Perjuangan.
Berikut perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara ketiga dari fraksi Partai Gerindra. Terkait dengan bencana banjir di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dijelaskan bahwa yang terjadi di Kabupaten Pasuruan yang menggenang atau merendam 7 kecamatan tidak seluruhnya berkepanjangan sampai waktu 1 kali 24 jam. Untuk wilayah Kecamatan Gempol dan Beji yang mengalami dampak banjir lebih 1 kali 24 jam. Dengan demikian, sesuai dengan SOP, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat didirikan dapur umum, dan pada saat itu pula diterbitkan surat keputusan tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir nomor 360/777/HK/424.014/2020 tanggal 1 November 2020. Dapur umum kami dirikan di Dusun Ngasem, Desa Kecapanan, Kecamatan Gempol, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Beji, di lingkungan kantor Kecamatan Beji, dan difasilitasi oleh Dinas Sosial, BPBD, PMI Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan staf kecamatan, pemerintahan desa, ormas, dan relawan. Pada saat kejadian sudah disiapkan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti obat diare, demam, obat gatal-gatal di kulit, serta petugas kesehatan dari puskesmas tempat selama 24 jam. Dan juga dilakukan kunjungan ke korban banjir secara door to door. Terkait dengan peralatan untuk penanganan kedaruratan bencana banjir, tersedia 6 unit perahu karet dari BPBD, 1 unit dari Satpol PP, 1 unit dari Dinas Sosial. Sedangkan kendaraan angkutan sebagai berikut: 1 truk serbaguna, kemudian 1 unit pick up, 2 unit double cabin, 1 unit mobil TRC, 7 unit motor trail, 2 unit mobil tangki air. Ditambah 1 unit milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 unit milik Dinas Sosial, dan 1 unit milik PDAM. Sedangkan jumlah genset yang tersedia sebanyak 6 unit, dan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak banjir dilakukan setelah banjir genangan surut dan sepanjang saluran PDAM masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka mobil tangki air tetap kami siagakan di posko. Terkait upaya Pemkab Pasuruan dalam menyiapkan langkah komprehensif dalam penanggulangan dan penanganan bencana banjir adalah dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan usulan baik secara lisan maupun tertulis kepada Gubernur Jawa Timur maupun Kementerian PUPR, dan sudah terdapat beberapa realisasi dari kegiatan tersebut seperti normalisasi hilir Kali Kedung Larangan tahun 2018 sampai 2019, kemudian normalisasi hilir Kali Rejoso tahun 2018, dan normalisasi hilir Kaliolang tahun 2020 ini. Terkait dengan kajian secara akademis terhadap pemetaan daerah tangkapan air di wilayah hulu, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan kajian rencana kontingensi yang dilaksanakan dengan melibatkan LPPM Brawijaya dengan lingkup pekerjaan berupa kajian tentang resiko, ancaman, kapasitas, dan kerentanan dengan produk utama berupa peta. Lokus kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah di Das Rejoso pada tahun 2015, kemudian Das Welang pada tahun 2016, dan Das Kedung Larangan pada tahun 2020, dan untuk das-das yang lainnya akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu juga dilaksanakan SID, pengendalian daya rusak Kaliwelang Kabupaten Pasuruan tahun 2021, dan studi optimalisasi Kali Kedung Larangan dan Bangil Tak tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah BPWS Brantas. Dalam rangka memperlambat laju air seperti pembangunan waduk, embung, dan situ, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain adalah embung Bitung di Sukorame, Sukorjo, embung Kertosari di Purwosari, embung Gedung Banteng, Desa Gedung Banteng, Kecamatan Rembang, embung Krikilan, dan Desa Gedung Pengaron, Kecamatan Ngejayan, embung Sangonom, Desa Sangonom, Kecamatan Nguling, embung Kalisat 2 atau Desa Kalisat, Kecamatan Lembang, embung Melulang, Desa Ululang, Kecamatan Lumbang, dan pelaksanaan pembangunan embung tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui BPWS Brantas mulai tahun 2001 sampai tahun 2019.
Untuk pembangunan embung di tahun-tahun berikutnya telah dilaksanakan studi potensi yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Pasuruan pada tahun 2019, yaitu di Desa Ampelsari dan Sapulante, Kecamatan Pasirpan, sedangkan pelaksanaan DED yang sekarang sedang dilaksanakan oleh BPWS Berantas tahun 2020 adalah di Desa Ampelsari, Kecamatan Pasirpan, Desa Kalijo, Kecamatan Sukorejo. Adapun mengenai ketahanan pangan dapat dijelaskan sebagaimana jawaban dari pembicara kedua dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk diketahui bahwa perubahan dan perbaikan surat keputusan Bupati tentang kelompok tani atau ternak dilakukan dengan kurun waktu 4 tahun sekali. Mengingat surat keputusan Bupati yang terakhir disahkan pada tahun 2016, maka tahun 2020 SK Bupati tentang kelompok tani atau ternak sudah dapat dalam proses verifikasi, yang selanjutnya rencana pengesahan SK dimaksudkan pada bulan Desember tahun 2020 ini. Mengenai revitalisasi pasar dapat dijelaskan bahwa kami telah melakukan upaya dengan sosialisasi dan koordinasi dan berharap kepada pedagang pasar mendapatkan tempat yang lebih baik, dan saat ini telah tersedia pasar desa yang diharapkan pengelolaannya dilakukan secara profesional oleh BUMDes baik di Cangkring Malang, Kecamatan Beji. Pemerintah daerah akan terus melakukan upaya pendekatan dan komunikasi dengan para pedagang agar bersedia pindah tempat. Terkait dengan tunjangan kinerja bagi kepala desa, BPD, perangkat desa, terima kasih atas masukannya. Sedangkan terkait untuk perubahan Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa sudah kami sampaikan pada jawaban pada fraksi sebelumnya. Terkait dengan RT RW dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan akan dilakukan secara bertahap dan berkala sesuai dengan aturan yang berlaku oleh TKPRD atau Pokja yang melibatkan perangkat daerah serta sesuai dengan kewenangan masing-masing. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam rangka pembahasan Raperda RT RW sebagai berikut. Yang pertama, pada saat penyusunan dokumen revisi RT RW sudah dilakukan tahapan pembahasan dan perubahan serta melihat kondisi existing tata ruang yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan tim teknis atau Pokja tata ruang dan juga melalui tahapan seminar konsultasi publik dengan stakeholder terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tahapan penyusunan dokumen Raperda revisi RT RW. Pada tahapan ini juga dilakukan evaluasi oleh tim teknis TKPRD Kabupaten Pasuruan, termasuk konsultasi publik dan seminar yang juga melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya tahapan pengajuan persetujuan substansi yang diawali dengan proses klinik ke pemerintah provinsi dan pembahasan bersama di DPRD Kabupaten Pasuruan melalui Pansus 3 yang menangani Raperda Review RT RW Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2029 secara bersamaan sesuai dengan Permenteri ATR BPN nomor 8 tahun 2017 terkait dengan syarat dan prosedur pemberian persetujuan substansi penetapan Raperda Rencana Tata Ruang. Semua syarat tersebut di atas merupakan satu kesatuan lampiran dan diverifikasi secara bertahap oleh pemerintah provinsi dan kementerian terkait yang berwenang. Mengenai penambahan tunjangan bagi guru tidak tetap atau GTT dan tenaga harian lepas dapat dijelaskan bahwa kami mengapresiasi atas masukan dan akan menjadi pertimbangan dengan melihat sekali lagi kemampuan keuangan daerah. Terkait dengan penerimaan hibah dan bansos pada tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan bantuan pembiayaan madrasah diniyah melalui POP kepada kelompok kerja madrasah diniyah atau KKMD yang bersumber dari anggaran hibah tahun 2021 sebesar 12 miliar rupiah dan bantuan sosial sebesar 1.675.800.000 rupiah berupa beasiswa S1 ke Cina. Sedangkan data by name, by address-nya untuk hibah dan bantuan sosial kami sertakan sebagaimana dokumen terlampir. Adapun terkait dengan jadwal pembahasan APBD 2021 kami sangat mengapresiasi dan akan kami ikuti dengan seksama sesuai dengan jadwal dan dari komisi-komisi di DPRD kepada OPD Mitra Kerja. Terkait dengan ketenaga kerjaan,
Dapat dijelaskan bahwa pendataan buruh yang terkena PHK di Kabupaten Pasuruan sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, mengingat bahwa dalam pendataan sudah melibatkan seluruh stakeholder ketenagakerjaan meliputi Apindo, seluruh DPC Serikat Pekerja, Serikat Buruh, serta unsur manajemen perusahaan yang tidak tergabung dalam Apindo. Yang kedua, hasil pendataan calon penerima juga disinkronisasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kabupaten Pasuruan untuk menghindari double bantuan dari OPD lain. Berikutnya adalah penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: harus berKTP Pasuruan, by name by address, pembayaran hak-hak normatif kepada pekerja harus hanya diberikan maksimal 50%, dirumahkan atau di PHK benar-benar korban COVID-19 yang ada di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, agar bantuan dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran, maka pendistribusian juga melibatkan manajemen perusahaan, serikat buruh di perusahaan, dan juga pengurus Apindo dan DPC serikat pekerja, serikat buruh di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Pasuruan dalam mengurangi angka pengangguran dan jumlah anggaran disiapkan tahun 2021 untuk mengurangi pengangguran, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM pencari kerja di Kabupaten Pasuruan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan dalam rangka meningkatkan skill, kompetensi, dan lain sebagainya, sehingga pencari kerja memiliki performa dan etos kerja yang baik untuk memasuki dunia kerja. Kedua, meningkatkan layanan antar kerja dalam mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja melalui sistem antar kerja online. Dalam rangka penyebarluasan informasi, kami juga sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan seperti job marketing dan website yang sudah kita siapkan. Selanjutnya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi forum komunikasi bursa kerja khusus dan forum komunikasi jejaring pemagangan agar tercapai sinergi penempatan tenaga kerja. Selanjutnya adalah mengoptimalkan link and match dunia pendidikan dan dunia industri melalui penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan, dan mengoptimalkan peran dan fungsi OPT latihan kerja daerah dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui program pelatihan, sertifikasi dan penempatan atau yang biasa kita sebut dengan IOS 3-in-1, baik pelatihan yang bersifat institusional dan mobile training unit atau MTU berupa program pelatihan yang berbasis masyarakat. Adapun jumlah anggaran yang disiapkan tahun 2021 dalam rangka upaya mengurangi pengangguran di Kabupaten Pasuruan adalah senilai Rp2.275.217.462 yang terdiri dari program pelatihan dan produktivitas dengan jumlah anggaran Rp1.327.579.722 dan program penempatan tenaga kerja sebesar Rp515.663.040 serta program fasilitasi penyelesaian hubungan industrial sebesar Rp431.974.700. Adapun terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan kami pada pembicara kedua dari fraksi PDI Perjuangan. Pemkab Pasuruan melakukan penyertaan modal pada BUMD yang dimiliki antara lain PDAM, PT BPR Mina Mandiri, PT Jalan Tol dan PT PAMI serta PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim yang merupakan BUMD milik Provinsi Jawa Timur. Hasil penyertaan modal berupa dividen yang diterima setiap tahun sebagai kontribusi pendapatan asli daerah. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara ketiga dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya kami akan menjelaskan terhadap pembicara keempat dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih atas apresiasinya terhadap penyusunan APBD tahun 2021 dengan sistem SIPD sebagaimana ketentuan Permendagri nomor 70 tahun 2019 terkait inovasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD. Dapat kami jelaskan bahwa Pemkab Pasuruan telah berupaya secara optimal meningkatkan
layanan dan pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan terkait program-program strategis pendukung pemulihan sektor ekonomi adalah peningkatan dan optimalisasi produk unggulan, pemulihan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan hasil industri, penguatan kelembagaan ekonomi, pengembangan pasar, dan peningkatan kerjasama dan kemitraan. Program pendukung pemulihan sektor wisata adalah pengembangan destinasi wisata, peningkatan promosi wisata, penguatan manajemen industri wisata, dan pembinaan seni dan budaya. Program-program strategis pendukung pemulihan sektor investasi adalah peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan, promosi investasi, dan dioperasikannya nantinya adalah geraha pelayanan publik. Dan program-program strategis pendukung penguatan ketahanan pangan adalah pengembangan potensi desa, peningkatan dan optimalisasi produk sektor pertanian, penguatan sistem distribusi dan perdagangan. Selanjutnya, program strategis pemulihan ketahanan ekonomi di atas didukung dengan peningkatan aksesibilitas wilayah dan transportasi serta pemanfaatan IT secara maksimal. Mengenai RAPBD tahun anggaran 2021 kaitan dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa RAPBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Pasuruan sudah menggunakan SIPD. Mengenai RAPBD tahun anggaran 2021 kaitan dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020, kami sudah menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menekan disparitas wilayah tahun 2021 antara lain melalui pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur, baik jalan berhubungan, jaringan komunikasi dan informatika, peningkatan layanan kesehatan di RSUD Grati, peningkatan layanan pendidikan dan rehab fasilitasi pendidikan dan utilitas di wilayah timur, pemerataan ruang untuk rencana investasi dalam revisi RT/RW Kabupaten Pasuruan, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan layan. Sedangkan alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah terkait didasarkan pada skala prioritas dan target kinerja. Terima kasih atas saran yang diberikan Partai Golkar. Pemkab Pasuruan akan terus mengupayakan usulan-usulan guna percepatan pembangunan wilayah timur. Upaya Pemkab Pasuruan terkait dengan upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah, utamanya pembangunan wilayah timur, telah dilakukan secara bertahap, antara lain melalui usulan penataan dan pengembangan kawasan Minapolitan, yaitu Nguling, Rejoso, Lekok, Grati, yang tertuang dalam Perpres nomor 80 tahun 2019, perencanaan ruang investasi dalam revisi RT/RW melalui rencana peruntukan industri di wilayah timur, Nguling dan Grati, dan implementasi RTLH. Dalam implementasi RTLH. Kemudian pembangunan jaringan air bersih dan air limbah rumah tangga, di mana usulan RTLH proporsinya cukup besar. Pembangunan jalan, termasuk PJU, rekonstruksi jalan, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, upaya pengendalian banjir serta pendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan melalui normalisasi sungai atau saluran irigasi, perkuatan tebing, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pembangunan cold storage, serta program-program lainnya yang bersumber dari dana alokasi khusus. Terkait pelaksanaan sertifikasi aset, penjelasan kami sebagaimana kami lakukan permohonan bersertifikat tanah sebanyak 59 atas bidang tanah yang belum bersertifikat, dan sertifikat yang sudah terbit sebanyak 288 bidang. Hingga sampai saat ini jumlah aset tanah Pemkab Pasuruan yang sudah bersertifikat sebanyak 316 bidang. Dibandingkan dengan tahun 2019, aset Pemda sebanyak 288 bidang. Di samping itu, Pemkab Pasuruan sudah melakukan MOU dengan BPN Kabupaten Pasuruan terkait dengan percepatan pensertifikatan tanah. Dan ke depan kami akan terus berupaya melakukan pensertifikatan tanah dengan lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terkait tunjangan kepala desa dan perangkat desa, pencairannya dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa yang dilaksanakan setiap semester atau 6 bulan sekali.
Dan apabila desa bisa menetapkan APBD desa tepat waktu, paling lambat akhir Desember tahun sebelumnya, maka tunjangan kepala desa dan perangkat desa diajukan pada awal Januari tahun berkenaan, sehingga tunjangan tersebut bisa dibagikan kepada yang bersangkutan dengan tepat waktu. Terkait pelindungan terhadap pasar tradisional, toko tradisional, dan toko tradisional, Pemkab Pasuruan akan terus berupaya memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan toko tradisional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya terkait pendirian badan usaha milik desa, kami terus berupaya mensosialisasikan dan mendorong semaksimal mungkin agar tiap-tiap desa membentuk badan usaha milik desa sebagai lembaga yang membantu meningkatkan dan menggerakkan perekonomian di desa yang keberadaannya di bawah pembinaan dan pengawasan dari pemerintahan desa. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mana disebutkan bahwa BUMDes merupakan lembaga yang berbadan hukum sama seperti PT, koperasi maupun yayasan, hingga BUMDes dapat dengan mudah untuk mengakses permodalan maupun melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Terkait dengan penegakan Perda nomor 3 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan belum dilakukan secara maksimal. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas perhatian, masukan dan sarannya yang diberikan kepada kami, sehingga tahun 2021 akan kami optimalkan dan pengendalian sampah di masyarakat dapat ditingkatkan. Terkait dengan evaluasi kinerja koordinator Capil di tiap kecamatan yang kurang maksimal, disampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi Golkar atas evaluasinya. Ke depan kami akan terus melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan di tingkat kecamatan. Selanjutnya terkait penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dapat disampaikan sebagai berikut. Tahun 2016 ini sebanyak 1.665 unit, 2017 sebanyak 1.950 unit, 2018 sebanyak 2.113 unit, 2019 sebanyak 2.700, dan tahun 2020 ini sebanyak 2.414 unit, dan rencana tahun 2021 sebanyak 2.000 unit rumah. Kegiatan RTLH yang telah kami laksanakan setiap tahunnya cenderung ada peningkatan dikarenakan adanya bantuan dana dari pusat yang kita terima untuk kegiatan RTLH tersebut. Memang hingga saat ini penanganan RTLH masih kurang, dan sesuai dengan saran yang disampaikan oleh fraksi Golkar terkait pemaksimalan penanganan RTLH akan kami perhatikan dan terima kasih atas masukannya. Terkait pengembangan penanganan pemanfaatan anggaran COVID-19 dapat kami sampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Pasuruan dalam percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sesuai dengan data sampai Oktober 2020, berdasarkan atas beberapa capaian indikator, diantaranya peningkatan persentase pasien sembuh atau recovery rate 85,19%, persentase kasus terkonfirmasi relatif terkendali, dan penurunan persentase pasien meninggal atau mortality rate 9,39%. Atas dasar inilah Kabupaten Pasuruan turun menjadi zona kuning. Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran sampai bulan Oktober sudah terrealisasi 159.847.240.000 rupiah atau sebesar 91,23% dari total anggaran 175.214.120.000 rupiah. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara dari fraksi Partai Golkar. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan jawaban terhadap pembicara kelima dari fraksi Nasdem. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan, khususnya terkait dengan transparansi pembelanjaan dana COVID. Prinsipnya kami sepakat dengan fraksi Nasdem bahwa penanganan COVID-19 ini, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi hal yang paling utama. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui OPD terkait menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi dalam pembelanjaan dana COVID. Sehingga dalam proses pengajuan anggaran, OPD diwajibkan menyusun RABPTT COVID-19 yang kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikator Satgas COVID-19, dan OPD berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban secara terperinci
yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintahan daerah. Perlu kami sampaikan dengan merujuk surat Ketua DPRD Pasuruan nomor 170/29/424/052 tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal permintaan laporan realisasi anggaran PTT penanganan COVID-19, dan surat tersebut sudah kami berikan penjelasan secara tertulis kepada DPRD Kabupaten Pasuruan dengan nomor 050-18/424.101/2020 tertanggal 13 Agustus tahun 2020 perihal laporan realisasi pemanfaatan anggaran penanganan COVID. Adapun mengenai beberapa permasalahan terkait dengan izin belajar, penanganan kelurahan, dan hal-hal yang lainnya, kami sampaikan terima kasih atas sumbangsih berupa perhatian dan masukan yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian konflik agraria di wilayah Kabupaten Pasuruan yang juga sudah beberapa kali kami jelaskan. Kami perkenankan kami akan menjelaskan lebih rinci lagi bahwa persoalan tanah di 10 desa di wilayah Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling yang masuk dalam kawasan TNI AL Grati, kami telah melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang pertama, menanggapi desakan warga masyarakat di dua wilayah kecamatan yaitu Lekok dan Kecamatan Nguling yang menanyakan tindak lanjut penyelesaian tanah sengketa, maka pada tanggal 25 Maret 2005 kami mengirimkan surat kepada DPR RI yang intinya memohon kepada DPR RI yang membidangi pertanahan agar dapatnya meluangkan waktu menerima kunjungan perwakilan masyarakat dari dua wilayah kecamatan tersebut untuk melakukan dialog serta dapat memberikan aspirasinya. Yang kedua, berkenaan dengan permohonan pemerintah Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling terkait permohonan penyelesaian konflik tanah antara warga dengan TNI AL di Desa Sumberanyar kepada Presiden Republik Indonesia, maka Pemkab Pasuruan memfasilitasi dengan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, JG Asisten Pemerintahan dan Kesra nomor 100-76-424.013/2019 tanggal 14 Februari 2018 yang intinya mohon bantuan dan fasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait permasalahan di wilayah TNI AL Grati Pasuruan. Berkenaan dengan surat dari Komando Armada RI Kawasan Timur, Pangkalan Utama TNI AL 5 Surabaya, tertanggal 6 November 2017, nomor B/314, penghubung 04/18/50/Lantama 5, perihal lahan BMN TNI AL di Grati Pasuruan, maka menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia nomor 100-424.013/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal permasalahan pemukiman di wilayah TNI AL Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut penyampaian pendapat di muka umum dan hasil audiensi antara perwakilan warga pemukim yang menempati kawasan TNI AL dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 4 September 2019 terkait permasalahan status tanah antara warga Kecamatan Lekok dan Nguling dengan TNI AL, maka kami telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 2019 nomor 100-714/424/013/2019 perihal permohonan audiensi permasalahan pemukiman di kawasan TNI AL Grati Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2019 kami dengan perwakilan warga sebanyak 4 orang melakukan audiensi di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 17 September 2019 melakukan audiensi di Kementerian Sekretariat Negara membahas permasalahan status tanah warga masyarakat di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling. Hasil dari audiensi di Kementerian Dalam Negeri mengirim surat kepada kami tertanggal 1 Oktober 2019 nomor 663/101 663/10110/SJ perihal permasalahan pemukiman di kawasan TNI AL Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang isinya menyatakan bahwa mengingat atas lahan pemukiman masyarakat yang menjadi objek sengketa dengan TNI AL, setelah dilakukan pengkajian
Dari aspek yuridis formal, diperoleh informasi dan temuan bahwa lahan atau pemukiman yang dipersengketakan telah terbit sertifikat hak pakai nomor 1 Beranyar tahun 1993 dan SK 278/HP/35/92 nomor urut 1 atas nama TNI AL, dan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan nomor 12 tahun 2010 tentang RT/RW Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029, pada lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi sarana pertahanan. Hal ini seiring dengan PP nomor 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara. Berkenaan dengan surat dari Forum Komunikasi Tani Antar Desa atau Fakta tanggal 29 Januari 2020 nomor 007-Fakta-10-1-2020 perihal permohonan audiensi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Pemkab Pasuruan diundang untuk melakukan audiensi di ruang rapat asisten pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa audiensi dimaksudkan untuk menggali berbagai informasi berkaitan dengan konflik antara warga desa Lekok dan Nguling dengan TNI AL, dan akan dilaporkan kepada Gubernur tentang permasalahan dan aspirasi masyarakat serta jajaran kami untuk segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Presiden. Nah, berdasarkan data yang ada pada pemerintah Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah yang ada di 10 desa Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor 21/PDT/2006/PN Bangil terkait gugatan 252 orang menggugat perdata dan lantamal 5 di Pengadilan Negeri Bangil yang dimenangkan TNI AL, menyatakan bahwa penggugat rekonvensi atau tergugat 1 konvensi sebagai pemegang sah sertifikat hak pakai nomor 1 tanah sengketa seluas 5.394.040 meter persegi yang terletak di Desa Alas Trogo, Kecamatan Lekok. Didasarkan pada amar putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 218 huruf K garing PDT garing 2009 tanggal 20 Januari 2010 perihal amar putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan gugatan warga Alas Trogo Kecamatan Lekok terhadap tanah yang dikuasai TNI AL yang dimenangkan oleh TNI AL. Berdasarkan PP nomor 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara, bahwa 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling telah dimasukkan menjadi kawasan pertahanan. Berkaitan dengan status tanah tersebut adalah merupakan hak pakai oleh TNI AL, sedangkan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya sertifikat hak pakai tersebut pengadilan yang berhak memutuskan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap akan memberikan hak-hak masyarakat seperti pelayanan kependudukan, hak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal, pelayanan kesehatan, dan hak lainnya, serta terus akan melakukan upaya dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut. Terkait dengan dokumen rancangan APBD tahun 2021, terima kasih atas kritikan yang disampaikan. Berikut kami sampaikan lampirannya pada dokumen jawaban kami. Selanjutnya terkait dengan apresiasi dari fraksi Partai Nasdem, kami sampaikan terima kasih, dan ke depan kerjasama yang baik pasti akan kami harapkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara kelima dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara keenam dari fraksi P3 mengenai aplikasi misi visi program RPJMD 2018-2023. Dalam rancangan APBD 2021 dapat dijelaskan bahwa dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, arah kebijakan pembangunan tahun 2021 adalah peningkatan konektivitas infrastruktur. Sedangkan tema RKPD tahun 2021 adalah peningkatan konektivitas infrastruktur daerah dan peningkatan pelayanan dasar dalam rangka percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Merupakan turunan dari visi dan misi dan program RPJMD tahun 2018-2023.
Fokus pembangunan tahun 2021 untuk pemulihan kehidupan masyarakat, menitikberatkan pada pemulihan kehidupan masyarakat dengan prioritas peningkatan kapasitas sistem kesehatan, peningkatan ketahanan bencana, pemulihan kesejahteraan sosial, dan penyediaan perumahan dan pemukiman yang layak. Sedangkan pemulihan ketahanan ekonomi dengan prioritas pemulihan dan pemberdayaan UMKM, pemulihan dan peningkatan kepariwisataan, peningkatan akses ekonomi, peningkatan kelembagaan ekonomi, dan pengembangan pasar. Dan hal tersebut merupakan implementasi dari satu misi ke-1, misi ke-3, dan misi ke-5. Terkait dengan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan triwulan ke-4 dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 31 Oktober 2020 pendapatan daerah terrealisasi sebesar 2.611.420.103.323 rupiah 87 sen atau 81,46%. Dari anggarannya sebesar 3.205.553.515.186 rupiah 1 sen. Sedangkan belanja daerah terrealisasi sebesar 2.154.964.180 rupiah 10 sen atau 61,48%. Dari anggarannya sebesar 3.497.897.884 rupiah 28 sen. Pada sisa waktu bulan November dan Desember 2020 ini, pemerintah Kabupaten Pasuruan terus melakukan upaya-upaya percepatan realisasi pendapatan dan belanja. Adapun terkait dengan adanya pandemi ini telah terjadi penurunan kekuatan APBD tahun 2021. Dapat dijelaskan bahwa untuk pendapatan 2020 sebesar 3.517.818.684 rupiah 22 sen. Sedangkan tahun 2021 sebesar 3.188.628.998.603 rupiah. Terdapat penurunan 368.188.810.081 rupiah 22 sen atau 11,35%. Sedangkan sisi belanja tahun 2020 sebesar 3.840.411.631.701 rupiah 22 sen. Sedangkan tahun 2021 sebesar 3.340.595.587 rupiah. Terdapat penurunan kurang lebih sebesar 14,96%. Terkait dengan beberapa OPD yang masih dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT yang melatar belakangi kekosongan jabatan sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan 6 orang JPT Pratama telah memasuki masa batas usia atau pensiun. 1 orang JPT Pratama promosi sebagai sekretaris daerah eselon 2A dan 3 orang JPT Pratama telah dimutasikan ke organisasi perangkat daerah yang baru. Adapun rencana pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk mengisi kekosongan 10 pimpinan organisasi perangkat daerah saat ini dalam tahapan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara ke-6 dari fraksi P3. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara terakhir dari fraksi PKS, Demokrat, dan Hanura. Bolehkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 20 ayat 3 dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan memanfaatkan dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Adapun persetujuan dimaksud bagaimana dalam huruf B di atas, berupa izin pembuangan air limbah yang diberikan setelah perusahaan penghasil air limbah telah memenuhi persyaratan-persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait pembuangan air limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, tindakan yang dilakukan oleh Pemda, dalam hal ini DLH, sesuai dengan kewenangannya adalah dengan melakukan pengendaliannya. Diwajibkan bagi setiap perusahaan untuk melakukan pengujian air limbah secara rutin setiap 1 bulan sekali dan melaporkan hasil uji laboratorium yang terakreditasi dan melaporkannya ke DLH. Yang kedua tentu penegakan hukum melalui pengawasan yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran atau paksaan pemerintah. Guna penanganan Sungai Werati yang menjadi permasalahan merusak tanaman dan menyebabkan penyakit kulit pada petani, kedepannya akan dilakukan normalisasi Sungai Werati oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Brantas yang sekarang sedang melakukan perencanaan, sehingga daya tampung Sungai Werati akan lebih besar dan area sawah tidak mengenang, serta aliran sungai akan lancar sehingga permasalahan dapat diminimalisir. Mengenai update data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dapat kami sampaikan bahwa akan dilakukan pemutakhiran data secara bertahap. Data DTKS ke depan akan melalui database kemiskinan yang ada di Dinas Sosial. Tapi proses tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, diperlukan waktu yang cukup lama dan data serta infrastruktur yang besar untuk membangun data terintegrasi yang valid, yang reliable. Dan selain itu tidak mudahnya menentukan siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan program tersebut. Proses penetapan target inilah yang perlu kita kawal agar dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sendiri telah meluncurkan aplikasi ESMES pada bulan September yang merupakan aplikasi bantuan sosial masyarakat untuk menjangkau sarana luas masyarakat Kabupaten Pasuruan menuju masyarakat yang sejahtera dan maslahat. Dan mengenai penambahan biaya operasional pendidikan atau BOP untuk kelompok kerja madrasah diniyah atau KKMD dapat dijelaskan bahwa terhadap pembelajaran daring pada sekolah-sekolah formal di masa pandemi ini, pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran melalui penyediaan dana operasional guru dan tenaga kependidikan, dukungan kebijaksanaan atau kebijakan untuk dana BOS yang sebagian dialokasikan untuk pembelian pulsa paket data untuk peserta didik dan guru. Kedua, mendukung pelaksanaan peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan kuota tahun 2020 selama 4 bulan, yaitu untuk peserta didik PAUD 20 GB per bulan, peserta didik pendidikan dasar 35 GB per bulan, dan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar 42 GB per bulan. Samping itu kami juga melakukan verifikasi dan validasi data dan nomor handphone peserta didik serta memonitoring pelaksanaannya di lapangan. Dukungan anggaran terhadap perbaikan fisik dan sekolah-sekolah formal kami berikan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tingkat kerusakan sekolah yang bersangkutan, di mana di tahun anggaran 2021 bersumber dari DAK untuk SD sebesar 10.500.137.744 rupiah. Kemudian dana alokasi khusus untuk SMP sebesar 1.333.799.192 rupiah. Perbaikan dan rehab sarana prasarana SD dan PAUD dengan total anggaran sebesar 13.250.000.000 rupiah. Dan ini sudah kita sesuaikan dengan masukan dari DPRD. Kemudian hibah fisik dengan total anggaran sebesar 44.422.675.000 rupiah. Terkait dengan pelaksanaan program pelayanan terpadu tertentu yang dilaksanakan pada 2021 seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP yang juga didukung dengan dilaunchingnya Geraha Pelayanan Publik atau yang biasa disebut dengan Mall Pelayanan Publik pada insya Allah pada tanggal 18 September tahun 2021 yang akan datang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya terkait optimalisasi dan pemberdayaan badan usaha milik desa atau BUMD. Pemda akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari BUMD yang ada di Kabupaten Pasuruan secara optimal dan mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD. Sebagai salah satu contohnya adalah keberadaan proyek SPAM, ya, atau proyek sistem penyediaan air minum Umbulan yang saat ini baru satu wilayah yang dioperasionalkan, yaitu wilayah Kecamatan Lejoso. Sedangkan di wilayah Kecamatan Beci, Rembang, dan Gempol ya, dalam tahap konstruksi sebagaimana penjelasan yang sudah kami laksanakan. Ini merupakan bagian dari komitmen dan kompensasi dari pemerintah pusat berkaitan dengan proyek Umbulan. Mengenai permasalahan pupuk bersubsidi dapat kami jelaskan sebagaimana jawaban kami kepada pembicara fraksi-fraksi sebelumnya. Selanjutnya terkait dengan kenaikan honor tenaga harian lepas, dapat jelaskan bahwa kami mengapresiasi usulan dari fraksi Partai PKS, Demokrat, dan Hanura. Namun demikian usulan tersebut akan kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun himbauan agar dalam rapat pembahasan komisi OWT dan OPD terkait sudah kami sampaikan kepada Kepala OPD untuk bisa masing-masing mendampingi jalannya pembahasan dengan optimal dan sinergi juga dengan DPRD dan komisi-komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan. Demikian penjelasan kami terhadap seluruh pembicara dari fraksi-fraksi partai PKS, Demokrat, dan Hanura, juga fraksi-fraksi dari seluruh yang ada di DPRD Kabupaten Pasuruan. Hadirin peserta rapat Dewan yang saya hormati, demikian jawaban kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap RAPBD tahun anggaran 2021. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota yang terhormat atas saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Di akhir kesempatan kami menyampaikan, mohon dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD dan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Meskipun Kabupaten Pasuruan saat ini di peta COVID-19 di provinsi di zona kuning, tapi kita tidak boleh lengah karena di beberapa wilayah di Jawa Timur ini sudah menunjukkan kenaikan signifikan, ya, dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua COVID-19. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya mohon dukungan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama menjaga dan mengajak masyarakat kita untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dan tentunya terus menjaga pola hidup sehat, pola hidup bersih, dan mudah-mudahan kita semua masyarakat Kabupaten Pasuruan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Pasuruan yang telah menyampaikan penjelasan dan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Baru saja telah kita ikuti bersama penyampaian, penjelasan dan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan Raperda APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021. Untuk selanjutnya, pembahasan Raperda ini akan dipertajam melalui rapat kerja masing-masing komisi dengan OPD Mitra Kerja sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati.
Sebelum rapat paripurna kami akhiri, kami mengingatkan agar waktu dan kesempatan yang telah dialokasikan untuk pembahasan di tingkat komisi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga pembahasan seluruh materi raperda tersebut dapat dituntaskan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya dalam penyelenggaraan paripurna kali ini. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ketiga kami nyatakan ditutup. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akurasi TV.